Sebuah pertunjukan mengerikan, KM Umsini dilalap api. Udara terasa berat dengan aroma garam dan laut pada hari naas itu. KM Umsini, sebuah kapal feri penumpang, bersandar tenang di dermaga di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang ramai. Penumpang naik dengan terburu-buru, ingin segera mencapai tujuan mereka. Keluarga, pedagang, turis, semuanya menantikan perjalanan mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, ancaman diam mengintai di dalam perut baja kapal. Percikan api, sebuah anomali yang tak disadari, akan segera mengubah pemandangan aktivitas maritim rutin ini menjadi neraka yang mengamuk. Tanda pertama masalah datang berupa gumpalan asap hitam membubung dari palka kargo bawah. Bau tajam dari benda terbakar dengan cepat menyebar, menggantikan aroma asin laut dengan rasa takut. Alarm meraung-raung, teriakannya yang menusuk menembus udara, menandakan bahaya yang akan segera terjadi. Kepanikan melanda kapal saat penumpang dan awak menyadari gawatnya situasi. Api, yang dipicu oleh kargo yang tidak diketahui, dengan cepat naik lebih tinggi, menjilati dek atas dan memberikan cahaya jingga yang menakutkan di pelabuhan. Ketenangan pelabuhan hancur, digantikan oleh simfoni kacau dari teriakan, langkah kaki yang berlari, dan dering alarm yang terus-menerus. Adegan itu berlangsung dengan kecepatan yang menakutkan, mengubah siluet KM Umsini yang familiar menjadi mimpi buruk api dan asap. Panas yang hebat dari kobaran api mulai menghanguskan dermaga di sekitarnya, mendorong mundur mereka yang berusaha berjuang menuju orang-orang yang terperangkap di dalam kapal yang terbakar. Respon cepat dan berpacu dengan waktu. Alarm, jeritan melengking yang membelah udara yang lembab, menggerakkan pelabuhan untuk beraksi. Regu pemadam kebakaran, sirene meraung-raung, melaju kencang menuju kobaran api. Kapal tunda, mesinnya yang kuat mengaduk air, berusaha keras untuk mendorong kapal feri yang terbakar menjauh dari dermaga yang ramai. Setiap detik sangat berarti. Setiap tindakan, pertaruhan putus asa melawan amukan api yang tak kenal ampun. Evakuasi itu penuh dengan bahaya. Asap tebal, tajam dan menyesakkan memenuhi lorong, membutakan mereka yang terperangkap di dalam labirin baja. Panasnya menyesakkan, membuat setiap tarikan napas menjadi perjuangan. Namun, di tengah kekacauan, muncullah heroisme. Awak kapal, wajah mereka menghitam karena jelaga, memandu penumpang yang ketakutan menuju tempat aman. Sekoci penolong, diturunkan ke air yang bergejolak, mengangkut para penyintas menjauh dari kobaran api. Api, seperti binatang buas yang rakus, terus melahap kapal. Api menari-nari di dek atas, membentuk bayangan aneh di langit yang dipenuhi asap. Meriam air yang ditembakkan dari kapal pemadam kebakaran dan pantai, tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap intensitas kobaran api. Udara berderak dengan suara logam yang mengerang di bawah panas yang hebat, bukti keganasan kobaran api. Dampak dan pentingnya keselamatan maritim. Saat fajar menyingsing, memberikan cahaya pucat pada pemandangan itu, KM Umsini yang dulu megah terbaring lumpuh di tempat berlabuhnya. Api, yang akhirnya padam, telah meninggalkan bekasnya. Logam hangus, bengkok, dan menghitam, menjadi saksi bisu amukan api. Bau asap masih tercium di udara, sebuah pengingat suram akan bencana yang telah terjadi. Investigasi, segera dan menyeluruh, bertujuan untuk mengungkap penyebab kebakaran. Tragedi ini menjadi pengingat nyata akan pentingnya keselamatan maritim. Jaring kompleks peraturan, protokol, dan praktik yang dirancang untuk mencegah bencana semacam itu. Apakah sistem pemadam kebakaran sudah sesuai standar? Apakah kargo diwujudkan dan diamankan dengan benar? Apakah kru telah dilatih secara memadai untuk menanggapi keadaan darurat seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan ini, dan banyak lagi, akan diselidiki secara cermat. Jawabannya, setelah terungkap, tidak hanya akan memberikan penutupan untuk insiden khusus ini, tetapi juga berfungsi sebagai pelajaran penting yang dipetik untuk industri maritim. Setiap kebakaran, setiap kecelakaan, menawarkan kesempatan untuk meningkatkan protokol keselamatan, untuk memperketat peraturan, dan untuk memperkuat pentingnya kewaspadaan yang konstan. Bagian 4, elemen manusia, pelatihan dan kesiapsiagaan. Di luar aspek teknis, sistem pemadam kebakaran dan peraturan kargo, elemen manusia memainkan peran penting dalam keselamatan maritim. Kemampuan kru untuk bereaksi dengan cepat dan tegas dalam menghadapi bahaya, dapat membedakan antara nyaris celaka dan kerugian besar. Latihan rutin, yang mensimulasikan berbagai skenario darurat, bukanlah sekadar formalitas. Itu adalah latihan penting, yang menanamkan prosedur penyelamatan jiwa,
ke dalam pikiran dan ingatan otot setiap anggota kru. Pelatihan harus mencakup tidak hanya aspek teknis pemadaman kebakaran dan prosedur evakuasi, tetapi juga tekanan psikologis dari situasi seperti itu. Kepanikan, kebingungan, dan ketakutan dapat melumpuhkan pelaut yang paling berpengalaman sekalipun. Oleh karena itu, penting untuk membekali anggota kru dengan alat mental untuk mengelola stres, berkomunikasi dengan jelas di bawah tekanan, dan membuat keputusan yang cepat dan tepat ketika setiap detik sangat penting. Inspeksi keselamatan secara teratur, jadwal perawatan yang ketat, dan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan maritim internasional sangatlah penting. Tetapi tindakan-tindakan ini, meskipun penting, menjadi tidak berarti tanpa kru yang terlatih dan waspada. Elemen manusia, yang sering diabaikan, membentuk fondasi dari industri maritim yang aman dan tangguh. Bagian 5. Menavigasi masa depan. Laut yang lebih aman di depan. Gema dari kebakaran KM Umsini menjadi pengingat bahwa keselamatan di laut adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan tujuan. Seiring kemajuan teknologi, seiring kapal menjadi lebih besar dan lebih kompleks, dan seiring perdagangan global terus berkembang, tantangan terhadap keselamatan maritim akan terus berkembang. Pelajaran yang dipetik dari insiden ini, dari percikan awal hingga bara api terakhir, harus dijalin ke dalam jalinan industri maritim. Peningkatan berkelanjutan dalam protokol keselamatan bukanlah pilihan, itu adalah keharusan. Berinvestasi dalam teknologi pemadam kebakaran mutakhir, menyempurnakan prosedur evakuasi, dan mewajibkan pelatihan awak yang komprehensif bukanlah pengeluaran, melainkan investasi dalam melindungi kehidupan manusia dan melindungi perdagangan maritim yang vital. Laut, dengan segala keindahan dan daya pikatnya, adalah nyonya yang tak kenal ampun. Dia menuntut rasa hormat, kewaspadaan, dan komitmen yang konstan terhadap keselamatan. Dengan merangkul pelajaran yang dipetik dari bencana maritim, dengan mendorong budaya keselamatan yang meresap ke setiap tingkat industri, kita dapat menavigasi menuju masa depan, di mana tragedi semacam itu menjadi semakin langka, memastikan bahwa lautan tetap menjadi jalur vital untuk perdagangan dan perjalanan bagi generasi yang akan datang.